Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 Hukum Pidana yang beranggotakan saya sendiri, Zeleta Febaha Privanyuna, dan rekan saya, Muhammad Azam Al-Farizi. Di video ini, kami akan menjelaskan mengenai alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana, serta perkembangannya dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia. Pasti penasaran kan? Apa aja sih alasan yang ada dalam hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana? Mari kita bahas satu persatu. Di dalam video ini memiliki dua pokok pembahasan. Yang pertama, alasan hapusnya kewenangan menuntut pidana, dan yang kedua, alasan hapusnya kewenangan menjalankan pidana. Apakah kalian tahu alasan penghapusan kewenangan menuntut pidana? Alasan hapusnya kewenangan menuntut pidana. Berdasarkan hasil yang telah kami baca dari berbagai sumber, salah satunya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat kewenangan menuntut pidana yang ternyata dapat dihapus dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya pengaduan pada delik-delik aduan. Wah, pasti penasaran kan? Yang dimaksud tidak adanya delik pengaduan, ternyata ada loh di dalam bab 7 pasal 72 sampai pasal 75. Di dalam pasal tersebut mengatur mengenai siapa saja yang berhak mengadu dan tenggang waktu pengaduan. Namun teman-teman juga harus tahu, ternyata ada pasal-pasal khusus mengenai delik aduan ini, yaitu terdapat di pasal 284 tentang perzinahan. Di dalam pasal tersebut, yang berhak mengadu adalah suami atau istrinya. Dan pasal 332, yaitu melahirkan wanita, yang berhak mengadu adalah 1. Jika belum cukup umur oleh wanita yang bersangkutan atau orang yang memberikan izin bila wanita itu kawin. 2. Jika sudah cukup umur oleh wanita yang bersangkutan atau suaminya. Kedua, nebis in idem, yang artinya telah dituntut untuk kedua kalinya. Hal ini juga sudah diatur dalam KUHP pasal 76 ya guys. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, orang terhadap siapa putusan itu dijatuhkan adalah sama, perbuatan yang dituntut adalah sama dengan yang pernah diputus terdahulu. Ketiga, matinya terdakwa. Hal ini sudah diatur dalam KUHP pasal 77 ya guys. Apabila sudah meninggal, dituntutnya bukan di dunia lagi kan? Hehehe. Keempat, daluarsa. Daluarsa adalah dengan adanya lewat waktu. Dalam hubungannya dengan gugurnya hak menuntut, jika suatu tindak pidana sudah kadaluarsa oleh undang-undang, maka jaksa kehilangan hak untuk menuntut perkara pidana tersebut. Teman-teman juga harus memahami, ternyata ada loh pasal yang mengatur daluarsa ini, yaitu ada di KUHP pasal 78 yang mengatur adanya tenggang waktu yang diberikan, yaitu 1. Pelanggaran dan kejahatan percetakan sesudah 1 tahun. 2. Kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan atau penjara maksimal diberikan waktu 3 tahun, namun daluarsanya sesudah 6 tahun. 3. Kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari 3 tahun, daluarsanya 12 tahun. Dan keempat, kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, daluarsanya sesudah 18 tahun. Kelima, telah adanya pembayaran denda maksimum kepada pejabat tertentu. Hal ini terdapat pada pasal 82 KUHP. Namun guys, hal ini hanya berlaku untuk pelanggaran yang diancam dengan denda saja ya. Keenam, adanya abolisi dan amnesti. Dengan pemberian amnesti,
semua akibat hukum pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana akan dihapuskan. Sedangkan dengan pemberian abolisi, hanya dihapuskan penuntutan terhadap mereka. Oleh karena itu, abolisi hanya dapat diajukan sebelum adanya putusan. Alasan hapusnya kewenangan menjalankan pidana. Emang ada ya alasan hapusnya kewenangan menjalankan pidana? Yuk kita bahas bersama-sama. Berikut adalah alasan hapusnya kewenangan menjalankan pidana. Jika mengacu pada KUHP guys, ternyata ada kewenangan yang diberikan di dalam KUP untuk dihapusnya kewenangan menjalankan pidana, yaitu karena beberapa hal berikut ini. Pertama, matinya terdakwa. Hal ini termasuk menjadi alasan hapusnya kewenangan menjalankan pidana ya guys. Logikanya, apabila terdakwa sudah meninggal, maka siapa yang mau melanjutkan kewenangan menjalankan pidana? Betul kan? Karena orang yang bersangkutan sudah meninggal dan tidak bisa dilakukan ke tahap selanjutnya. Dan matinya terdakwa ini diatur di dalam pasal 83 KUHP ya. Kedua, daluarsa. Hal ini diatur dalam pasal 84 dan pasal 85 yang menjelaskan adanya tenggang waktu daluarsa yang ditentukan sebagai berikut. A. Semua pelanggaran daluarsanya adalah 2 tahun. B. Kejahatan percetakan daluarsanya adalah 5 tahun. C. Kejahatan lainnya daluarsanya sama dengan daluarsa penuntutan ditambah 1/3. D. Pidana mati tidak ada daluarsanya. Daluarsa dihitung mulai keesokan harinya sesudah putusan hakim dapat dijalankan. Sebagai contoh, A melakukan tindakan pidana perkosaan pasal 285 yang diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun. A kemudian disidangkan dan diputus pidana penjara 10 tahun oleh hakim pada tanggal 1 Januari 2004. Sebelum menjalankan pidana, A kemudian melarikan diri. Maka bagi A, batas tenggang waktu dia untuk tidak menjalankan pidana penjara adalah daluarsa penuntutan ditambah 1/3, yaitu 12 tahun ditambah 1/3 kali 12 tahun. Sehingga A bebas dari menjalankan pidana penjara kalau dia berhasil melarikan diri selama 16 tahun atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Ketiga, grasi. Pasti sudah paham betul nih teman-teman mengenai grasi. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Grasi diatur di dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi. Grasi diberikan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari Majelis Agung. Jika seseorang memohon grasi kepada Presiden dan dikabulkan, maka Presiden mengampuni perbuatan yang bersangkutan. Kesalahan orang yang bersangkutan tetap ada, namun hukuman pidananya saja yang dihilangkan. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.